ada dua besaran yang terkait dengan berat. Ada yang disebut dengan berat, ada yang disebut dengan massa. Nah, kira-kira kalau kita ngomong pengukuran berat yang dimaksud di sini, itu sebenarnya yang disebut dengan berat atau massa kira-kira, setahu kalian? Kira-kira sebenarnya yang diukur ini berat atau massa? Berat, Kalau Bapak. di, apa? Masa, Massa. Bapak? Massa ya. Kalau berat itu kan satuannya Newton, atau bisa juga kilogram Fos. Kalau massa itu satuannya ya kilogram ya. Jadi sebenarnya yang diukur itu bukan berat tapi massa. Cuman berhubung masyarakat secara umum terbiasa dengan istilah berat, ya akhirnya ya penyebutannya adalah berat. Jadi bukan pengukuran massa. Kalau di fisika saja biasanya kita sebut sebagai pengukuran massa. Apa sih bedanya sebenarnya berat dan massa ini? Kalau dari sisi konsep fisika. Dipengaruhi gravitasi dan tidak dipengaruhi gravitasi, Bapak. Ya, oke. Jadi massa ini sebenarnya bisa dianggap sebagai properti dari sebuah benda secara umum. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Dia sifatnya berada di dalam sebuah benda. Sedangkan berat adalah sebuah massa yang dipengaruhi oleh efek gravitasi. Karena dipengaruhi oleh efek gravitasi, sebenarnya berat ini setara dengan gaya sebenarnya. Nama lain dari berat itu sebenarnya gaya. Di mana gaya adalah massa dikalikan gravitasi. Jadi dalam hal ini yang diukur, oke, kita sepakat bahwa sebenarnya adalah massa. Nah, sekarang alat ukurnya. Seperti yang mungkin pernah kalian dengar di fisika atau apa. Bagaimana cara mengetahui massa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Cara mengetahui massa sebenarnya bagaimana? Kan massa itu properti atau berada di dalam benda. Dan dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sekarang bagaimana cara mengukurnya? Kira-kira gimana? Sebenarnya kalau kita ngomong fisika itu ya. Ada enggak timbangan yang kita kenal sekarang ini itu sebenarnya mengukur massa? Mungkin Atau neraca, semuanya Bapak. mengukur massa? Kenapa? Mungkin neraca, Bapak. Neraca. Apa yang dilakukan oleh neraca untuk mengetahui massa? Sekali lagi massa ini tidak terpengaruh gravitasi ya. Artinya ada kesulitan tersendiri nanti untuk mengetahui massa karena ini berada di dalam benda. Sekarang apa yang dilakukan oleh neraca itu untuk mengetahui massa? Apa prinsipnya? Gimana? Perubahan Kenapa? anunya, perubahan Perubahan. Carikan contoh gambarnya, neraca. Oke, ini kan ada contoh neraca. Apa prinsip dari neraca? Ya, yang ini. Ya. Prinsipnya apa neraca?
Membandingkan massa dengan volume mungkin. Iya, prinsipnya membandingkan, tapi bukan massa dan volume ya. Ya masanya, massa dibandingkan. Berarti di sini prinsipnya ada sebuah benda yang saya carikan gambar yang lain, nggak ada ya. Perbedaan posisi mungkin. Ya bukan perbedaan posisi ya, ya justru masanya itu yang memang dibandingkan. Jadi di sini itu yang paling penting ada contoh gambar. Alah, tidak ada sih, sebentar. Tidak ada sih. Oke, saya orek-orek aja daripada tidak ada. Ini jadi gini, neraca artinya kan dia membandingkan ya, membandingkan. Ya, anggap aja seperti ini. Membandingkan antara, ya sebut aja ini referensi, yang kita sebut sebagai bandul atau apalah, dengan barang yang diukur. Sekali lagi, karena massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, maka kita tidak bisa mengukur massa secara langsung, sehingga yang bisa dilakukan adalah membandingkan. Kalau massa kedua benda ini sama, maka efek dari gravitasi dari kedua massa itu akan sama. Jadi sebenarnya yang diukur adalah gayanya. Akibat dari gravitasi, massa 1 ini akan menghasilkan gaya 1 dan massa 2 akan menghasilkan gaya 2. Karena gravitasinya dianggap sama karena berdekatan, maka gayanya sama sehingga menjadi seimbang. Artinya yang dibandingkan adalah artinya yang dilakukan adalah membandingkan massa dari sebuah benda yang diketahui dengan benda yang akan diukur. Selain cara ini, itu tidak ada lagi. Tidak ada cara untuk mengetahui massa. Kecuali mungkin dengan ya mengurai bahan dan seterusnya barangkali begitu. Tapi kalau kita ngomong pengukuran langsung atau pengukuran yang mudah, tidak ada yang dapat dilakukan kecuali membandingkan. Sebenarnya yang diukur adalah gayanya, tapi dengan asumsi gravitasinya sama, maka kita bisa membandingkan massa dari keduanya. Itu yang dilakukan. Nah, berarti di sini harus ada pembanding, bandul. Oke. Contoh yang menggunakan neraca ini, timbangan-timbangan yang menggunakan neraca, ada beberapa. Salah satunya yang paling terkenal itu, apa ya disebut timbangan apa ya ya mungkin yang pernah keluar masuk pasar lah, seperti ini. Timbangan yang digunakan di pasar untuk nimbang beras, gula, dan sebagainya, ini yang disebut dengan neraca. Artinya yang dilakukan adalah membandingkan. Membandingkan antara bandulnya ini dengan benda yang akan diukur. Kalau seimbang, maka dianggap massanya sama. Nah, ini benar-benar mengukur massa atau membandingkan massa, mengetahui massa dari benda. Nah, ini yang sifatnya alami gitu ya, yang ada di pasaran. Bisa juga yang bentuknya timbangan beras yang besar. Oke.
Nah, misalkan ini. Timbangan ini itu juga kategorinya adalah neraca. Dia membandingkan. Membandingkan dari apa? Membandingkan benda yang diletakkan di tempatnya ini. Ini tidak bisa diorek-orek. Di tempatnya ini, itu dibandingkan dengan bandul yang ada diletakkan di kanannya. Bandulnya di sini kecil, kemudian dibantu dengan bandul besar yang ada di kuningannya ini. Nah, gimana? Tidak ada. Ya, jadi tidak bisa ditunjukkan. Ya. Nah, ini bandul yang ada ini dikombinasi dengan bandul yang ada di kanan ini, itu akan dibandingkan dengan beban yang ada di tempat ini. Kenapa dibuat seperti ini bentuknya? Karena ada faktor perbandingan lengan dari neracanya, di mana lengan dari bandulnya yang ini itu dibuat lebih panjang dibandingkan dengan lengan yang ada di tempat benda atau beras yang ditimbang. Sehingga dengan beras yang sekian kuintal atau sekian ratus kilogram itu bisa dibandingkan dengan bandul yang relatif lebih kecil dengan menggunakan lengan gitu ya, pertambahan lengan. Ini contoh neraca yang banyak digunakan di pasaran. Nah, masalahnya kalau kita ngomong elektronik, kita balik ke elektronik. Ternyata ada kesulitan tersendiri pada saat akan diterapkan secara elektronik. Contoh di timbangan badan ini atau timbangan barang seperti yang ada di supermarket dan seterusnya. Kalau model yang neraca tadi, yang seperti ini, atau yang tadi, itu agak sulit untuk dielektronikan. Sehingga pada saat dielektronikan, misalkan jadi seperti ini tidak ada lagi yang namanya bandul. Berarti di kasus ini, itu dia bukan neraca. Karena tidak ada tempat untuk membandingkan. Jadi kalau misalkan kita buat orek-orek, kalau semula timbangan neraca seperti ini, jadinya timbangan barang itu hanya ya satu tempat saja, satu tempat, kemudian ada displaynya. Benda diletakkan di atas di sini. Nah, karena benda diletakkan di atas tanpa dibandingkan, sebenarnya bukan neraca. Artinya yang diukur sebenarnya bukan massa. Nah, kalau yang diukur bukan massa, berarti balik lagi. Yang diukur adalah gaya. Atau dalam arti yang diukur sebenarnya adalah berat. Di mana massa dipengaruhi oleh gravitasi. Kenapa akhirnya kok balik yang diukur gaya? Ya sebenarnya secara elektronik biar mudah saja. Secara elektronik biar mudah, kalau model dibandingkan, ya tentu saja akan sulit, meskipun itu jauh lebih akurat. Tapi kalau mau gampangnya, cara seperti ini, neraca, itu ternyata tidak mudah kalau dielektronikan. Sehingga yang memungkinkan, ya seakan-akan yang diukur hanya satu saja. Karena yang diukur hanya satu, maka jadinya yang diukur adalah gaya atau berat, yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, terus bagaimana cara mengukur massanya? Ya gampang saja bahwa massa adalah berat dibagi gravitasi. Kan gini saja. Artinya di sini ya tinggal dibagi faktor gravitasi, maka kita bisa mengetahui massa. Loh, kalau dipengaruhi oleh gravitasi, timbangan-timbangan yang seperti ini dipengaruhi oleh gravitasi, artinya kalau digunakan di tempat-tempat tertentu yang gravitasinya berbeda, berarti hasilnya kan berbeda. Iya, gitu ya. Ya itu yang jadi masalah. Timbangan-timbangan yang kita gunakan yang secara digital yang ada, ya otomatis dia akan dipengaruhi oleh gravitasi. Karena dipengaruhi oleh gravitasi, digunakan di tempat-tempat tertentu, ya akan berbeda.
Nah, disitulah muncul yang namanya kalibrasi. Kalau misalkan timbangan barang seperti ini yang dianggap urgent, ya dia harus dikalibrasi, diletakkan di daerah tertentu, di mana dia akan digunakan, kemudian dikalibrasi di situ. Tapi kalau timbangan badan, ya meleset-meleset sedikit mungkin kan tidak masalah. Beda 0, sekian mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau untuk timbangan barang tertentu yang urgent gitu ya, mungkin harus dikalibrasi. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Sehingga yang dielektronikan, mau tidak mau kita baliknya ya ke timbangan berat sebenarnya. Jadi balik ke awal tadi, sebenarnya yang ditimbang adalah berat. Secara elektronik. Kalau secara manual itu masih banyak yang menggunakan massa. Kalau dilihat intinya, kalau timbangan berat itu berarti di situ hanya ada satu pengukuran saja. Tapi kalau massa, di situ ada proses membandingkan. Berarti ada mata bandulnya. Jadi kalau kalian temui sebuah timbangan yang ada mata bandulnya atau prinsipnya membandingkan, maka itu adalah pengukuran massa yang sesungguhnya. Tapi kalau hanya satu, dan biasanya itu sifatnya elektronik, ya seperti ini, meskipun dikatakan beras, tapi hanya satu saja, tidak ada pembandingnya, ya ini berarti yang ditimbang adalah berat atau gaya. Tapi dikonversi ke massa, ke kilogram. Dari kilogram force atau newton diubah ke kilogram. Jadi kira-kira itu sedikit pengantar tentang pengukuran berat. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke strain gauge, sensor utama dari berat. Strain gauge ini sendiri sebenarnya bukan sensor berat secara langsung. Dia sebuah sensor yang memiliki bentuk sedemikian rupa. Ini dari bahan logam. Contoh fotonya seperti ini logam. Logam ini ditempelkan ke plastik. Terus dibentuk sedemikian rupa, sehingga kalau diukur, ini seperti sebuah resistansi tertentu. Contoh resistansi yang digunakan yang umum, misalkan 150 ohm, 300, atau sekian kilo, dan sebagainya. Jadi akan muncul banyak sekali jenis-jenis dari strain gauge. Nah, strain gauge ini sendiri sebenarnya digunakan untuk mengukur apa? Ya, sesuai dengan namanya, dia digunakan untuk mengukur peregangan, strain, meregang, gitu ya. Tarian, tekanan, dan seterusnya. Sebenarnya untuk itu, hanya terus dimanfaatkan untuk mengukur berat atau gaya. Cara kerja dari strain gauge secara umum, ini saya buat tulisan yang lain saja. Anggap ada sebuah kawat penghantar. Kawat penghantar ini kalau diukur, itu memiliki resistansi tertentu dalam satuan ohm. Nah, kita ingat bahwa sebuah resistansi dari sebuah kawat itu dipengaruhi oleh resistansi dalam yang disebut dengan resistansi dalam atau rho, kemudian dikalikan dengan panjang, dikalikan dengan penampang. Penampang ini adalah ini penampang kawatnya, panjang ini adalah ini. Kemudian rho itu resistansi dalam. Nah, setiap bahan itu memiliki rho berbeda, resistansi dalam. Nah, sekarang yang cukup menarik di sini bisa dilihat, resistansi ini dipengaruhi oleh panjang. Artinya semakin panjang kawatnya, resistansinya semakin besar. Semakin pendek, semakin kecil. Nah, sekarang misalkan ada sebuah kawat tertentu dengan panjang katakanlah 10 cm, resistansinya misalkan 300 ohm. Kawat ini kemudian dengan sengaja itu ditarik.
ditarik, kawatnya ditarik gitu ya, sampai ya bukan molor ya, kalau molor ya nanti putus. Ya pokoknya ditarik. Misalkan memanjang menjadi 10,01 cm, misalkan manjang sedikit lah gitu ya, ditarik sehingga memanjang sedikit. Kira-kira berapa resistansi dari kawat ini pada saat ditarik? Kira-kira. Ingat di sini menariknya enggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu kan nanti bahannya rusak, putus gitu ya. Ditarik sedikit sajalah. Ditarik berarti pengertiannya itu seakan-akan ya ditarik ya. Tapi enggak sampai molor lah gitu ya. Kira-kira berapa nilai resistansinya? Halo? Kalau bahan yang semula 10 cm kemudian ditekan, ditarik gitu ya dengan tangan atau apa, sehingga agak molor sedikit menjadi 10,01 cm, kira-kira saja. Resistansi yang semula 300 ohm menjadi berapa? Apakah resistansinya ikut naik, atau resistansinya turun, atau tetap? Ikut naik, Pak. Ya, sesuai dengan formula ini, resistansinya naik. Ya, kita tidak tahu naiknya berapa ya. Yang penting ada kenaikan. Semakin diodot, semakin ditarik, misalkan memanjang menjadi 10,02. Ya, ini semakin naik, semakin naik. Demikian juga sebaliknya. Kalau kawat ini kemudian ditekan, ya agak susah ya menekan kawat, tapi anggap aja ditekan gitu ya, pokoknya ditekan. Sehingga memendek menjadi 9,99 cm misalnya. Apa yang terjadi? Ya resistansinya turun. Besar atau kecil yang penting turun. Nah, efek ini yang dimanfaatkan di dalam strain gauge. Nah, bisa dilihat di sini, satu kawat saja itu agak susah untuk mendapatkan perubahan yang besar. Karena kalau kawat ini ditarik cukup panjang, ya bisa-bisa kawat ini rusak, molor gitu ya. Kalau kawat kalian tarik kuat sekali kan bisa-bisa molor dan rusak. Tidak bisa balik. Kenapa tidak bisa balik? Ya karena kawat itu elastisitasnya rendah. Beda dengan karet atau apa gitu ya. Sehingga proses penarikan itu hanya sedikit sekali. Nah, untuk meningkatkan perubahan, maka disusunlah dalam beberapa kawat gitu ya. Jadi ada beberapa kawat yang dijadikan satu begini. Misalkan ada 4 kawat. Dengan adanya 4 kawat ditarik bareng-bareng, otomatis delta R-nya, perubahannya akan semakin besar. Nah, supaya ini nyambung menjadi satu, maka cara nyambungnya itu kurang lebih jadinya begini. Semua bahan ini diseri. Nah, jadinya kawatnya begini. Karena itu bentuk dasar dari strain gauge akhirnya ya berupa seperti ini. Masing-masing ini membentuk satu kawat tersendiri yang kalau ditarik kiri kanan, maka masing-masing ini memiliki perubahan tertentu. Semakin banyak kawatnya yang diparalel seperti ini, otomatis semakin besar perubahan resistansinya. Di contoh ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira itu semakin banyak, semakin mudah, semakin besar perubahan R-nya. Atau sebut aja semakin sensitif gitu ya. Nah, ini contoh macam-macam strain gauge. Nah, semuanya ya dalam bentuk zigzag seperti itu ya, zigzag atau apalah gitu. Kalau semakin banyak jumlahnya, otomatis dia semakin sensitif. Oke, sekarang bagaimana cara nariknya? Bagaimana cara narik
plat atau tembaga yang tipis tadi atau konduktor yang tipis. Maka teknik yang dilakukan dengan dalam bentuk susunan seperti ini. Ada sebuah substrat atau base atau dasar gitu ya, dalam bentuk plastik yang tipis. Kemudian di dalam plastik ini dicetaklah jalur konduktor seperti ini tadi, yang berputar-putar tadi. Kemudian di atasnya ditutup dengan laminating yang tipis. Ya, supaya bahan ini melekat pada bahan, pada bagian bawahnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, bahan dasarnya ini itu harus cukup tebal. Ya, tebal itu artinya tidak tipis sekali, beda dengan yang laminasi ini kan tipis sekali, sehingga tebalnya bisa diabaikan. Tapi yang dasar ini harus cukup tebal. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya ada efek peregangan pada konduktornya ini. Oke. Supaya gampang, mungkin gini, saya buat ilustrasi saja. Ini misalkan bahan plastiknya, dasarnya. Kemudian di atasnya ini ada penghantarnya. Resistansi dari penghantar ini kalau diukur, misalkan besar R. Untuk mempengaruhi, untuk melakukan proses stretching gitu ya, peregangan atau penekanan, yang dilakukan adalah cukup dengan dibengkokkan. Jadi bukan ditarik dalam arti yang sesungguhnya, karena agak kesulitan untuk memposisikan menariknya. Tapi dilakukan dengan cara dibengkokkan. Oke, sekarang misalkan bahan ini itu dibengkokkan ke bawah. Misalkan begini. Kalau dibengkokkan kan jadinya begini ya. Ini substratnya atau base-nya, plastiknya tadi. Kemudian ini logamnya, penghantarnya. Yang jadi pertanyaan, kalau dibengkokkan begini, resistansinya naik atau turun? Kalau dibengkokkan ke bawah begini, naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Kenapa naik? Karena panjangnya ikut molor ya, ketarik. Ketarik yang bawah gitu ya. Jadi makanya tadi kenapa di sini base-nya, plastiknya syaratnya harus cukup tebal supaya pada saat dibengkokkan penghantar yang di atasnya itu ikut terpengaruh. Jadi pada saat dibengkokkan ke bawah ya dia ikut modot. Kalau dibengkokkan ke atas maka bisa kita lihat semakin mengkeret gitu ya. Panjangnya semakin mengkeret sehingga R-nya ya otomatis turun. Nah, dari sini kita bisa lihat cara kerja mudah dari strain gauge yaitu cukup dengan cara dibengkokkan ke atas atau ke bawah. Dan bengkokkannya ya bukan bengkok seperti ini ya, ini berlebihan. Ya hanya ditekan sedikit saja lah gitu ya. Jadi kalau ada misalkan ini strain gauge ya hanya ditekan sedikit ini sudah berubah nilai resistansinya. Tidak sampai bengkok, benar-benar bengkok begini. Jadi hanya sedikit sekali. Jadi cukup dengan dibengkokkan ke atas atau ke bawah. Nah ini kalau dibengkokkan ke bawah, nilai resistansinya naik. Kalau dibengkokkan ke atas, nilai resistansinya turun. Nah, prinsipnya cukup sederhana.
Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi arah pembengkokannya. Kalau strain gate-nya modelnya begini, maka yang paling kuat pengaruhnya itu kalau ya arahnya ke kiri kanan begini ya. Tapi kalau ke atas bawah ini pengaruhnya sedikit sekali. Sehingga cara meletakkan itu harus benar. Karena arah dari sensingnya itu kan ke kiri kanan begini. Sehingga nanti memasang di tempatnya yang disensor itu harus benar arahnya. Kalau enggak, sensitivitasnya akan berkurang. Oke, sekarang kita lanjut ke load cell. Jadi load cell ini sendiri sebenarnya sensor yang digunakan untuk mengukur gaya tekan. Jadi kalau strain gate itu pergangan ya beda sebenarnya, beda. Ini gaya. Kalau tadi kan strain, gitu ya. Pergangan beda. Cuman di dalam load cell ini memanfaatkan strain gate untuk mendeteksi gaya atau mengukur gaya. Nah, bagaimana prinsipnya kok bisa seperti itu? Nah, prinsip dari load cell ini nanti cukup kompleks. Ada dua hukum yang bekerja di dalam load cell yang menyebabkan dia bisa digunakan untuk mengukur gaya menggunakan sensor pergangan. Ada dua mekanisme yang bekerja di dalam load cell, yaitu mekanisme mekanis dan mekanisme kelistrikan. Mekanisme mekanis ini misalkan mengubah gaya menjadi pembengkokan. Nah, di sini bisa kita pahami, kalau ada sesuatu kemudian diberikan gaya, pasti akan terjadi bengkok, gitu ya. Anggap aja begitu. Berarti mengubah besarnya gaya menjadi besarnya pembengkokan. Katakanlah delta X, gitu ya. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, aspek kelistrikan, mengubah dari bengkok menjadi listrik. Berarti di sini harus dideteksi. Bengkoknya ini akan menjadi besarnya tegangan. Atau resistansi, ini ya, boleh. Jadi dari aspek gaya, berubah menjadi pergeseran atau pembengkokan, dari pembengkokan kemudian menjadi aspek kelistrikan. Itu yang bekerja di dalam load cell. Nah, dari sini kita bisa dengan mudah melihat, berarti untuk mendeteksi pembengkokan menjadi listrik atau delta R tadi ya, perubahan. Mestinya ini peran dari strain gate. Sensor peregangan. Tadi sudah kita bahas dari bahwa strain gate itu sebenarnya bukan benar-benar sensor yang ditarik atau yang ditekan, tapi sensor yang dibengkokkan gitu ya. Jadi ada sensor bukan benar-benar ditarik, diodot begini atau ditekan, bukan benar-benar begitu, tapi yang dibengkokkan gitu ya, ke atas atau ke bawah. Sehingga pasti ini menggunakan sensor strain gate. Nah, sedangkan bagaimana cara mengubah gaya ke pembengkokan? Artinya di sini butuh sebuah perangkat mekanik. Perangkat mekanik yang kalau perangkat itu ditekan, dia menjadi bengkok. Terus pasti proses bengkoknya ini itu disensor oleh strain gate. Berarti strain gate itu seakan-akan diletakkan pada area yang bengkok di sini. Sehingga dia bisa mendeteksi proses pembengkokan. Ini tadi sudah kita bahas, saya percepat saja. Nah, di dalam load cell, itu tadi dipasang strain gate sebagai sensor utama. Konfigurasi strain gate di dalam load cell itu disusun sedemikian rupa. Dalam sebuah susunan jembatan
yang sering disebut sebagai jembatan Wheatstone. Jembatan ini cukup terkenal karena banyak digunakan di dalam proses-proses pengukuran yang sensitif. Proses-proses pengukuran yang nilainya sangat kecil sekali sehingga bisa dilakukan dengan mudah. Konfigurasi utamanya kurang lebih seperti ini. Di sini ada dua pasang pembagi tegangan. Pembagi tegangan R1 dan R3, kemudian pembagi tegangan R3 dan di strain gate-nya ini. Masing-masing ini membentuk sebagai pembagi tegangan. Jadi bentuknya sebenarnya kalau digambarkan mirip seperti ini. Gitu ya. Ada pembagi tegangan, outputnya ada dua, kemudian dijadikan satu. Dan bentuknya biasanya disusun seperti segitiga begini, segitiga atau segiempat ini ya. Pokoknya dalam bentuk seperti ini. Nah, konfigurasi yang seperti ini yang sering dikenal dengan nama jembatan Wheatstone. Nah, di dalam jembatan Wheatstone ini, strain gate yang dimasukkan itu bisa macam-macam. Bisa satu strain gate saja, berarti bisa dipasang di salah satu. Bisa dua strain gate, atau bisa empat-empatnya. Nah, tentu saja masing-masing ini ada lebih kurangnya. Kalau empat ini paling sensitif, artinya semua bagian dipengaruhi oleh perubahan strain gate. Berarti di sini, setiap kilogram yang muncul itu akan mempengaruhi 4 kali strain gate-nya. Gitu ya. Seakan-akan begitu, sehingga sensitivitasnya sangat tinggi. Tapi ya kekurangannya jadinya mahal. Strain gate sendiri cukup mahal. Sehingga kalau sebuah load cell isinya 4, ya otomatis load cell-nya jadinya mahal. Yang paling banyak digunakan yang 2. Jadi ini paling moderat. Ya tidak mahal tapi masih bagus. Yang satu ini jarang sekali ada. Ini biasanya yang pokoknya bisa digunakan untuk mendeteksi berat, gitu ya, mendeteksi gaya saja. Jadi hanya satu. Kalau yang digunakan di praktikum, bagi yang praktikum tadi, itu strain gate-nya ada 2. Di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, karena strain gate itu sendiri, atau load cell sendiri, sebenarnya berupa rangkaian pasif, hanya resistor-resistor begini, maka dia butuh sumber tegangan. Karena butuh sumber tegangan, maka perlu diperhatikan bahwa sumber tegangannya itu harus stabil. Sumber tegangan harus stabil. Kenapa harus stabil ya? Kalau tegangannya naik turun, ya otomatis outputnya ya akan naik turun, gitu ya, akan berubah. Karena nilai dari tegangan yang keluar itu sangat dipengaruhi oleh besarnya R dan besarnya tegangan. Sehingga harus diperhatikan tegangan yang dimasukkan ke load cell harus benar-benar stabil. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa prinsip utama dari load cell itu mengubah dari gaya menjadi pembengkokan. Saya sebut aja delta X. Kemudian dari pembengkokan itu menjadi perubahan listrik. Dalam hal ini adalah perubahan R. Untuk proses ini dilakukan oleh strain gate. Untuk proses ini memerlukan bantuan bahan lain. Dan umumnya yang paling banyak digunakan itu dari logam aluminium. Alasannya karena aluminium itu sendiri sebenarnya cukup pejal. Pejal itu artinya cukup kuat, tapi ringan. Asal bengkoknya tidak keterlaluan. Kalau bengkoknya keterlaluan, ya aluminiumnya rusak. Sehingga tidak boleh bengkok-bengkok sekali.
Ya pokoknya cukup ditekan gitu saja, aluminiumnya akan sedikit berubah dalam satuan mikrometer gitu ya. Tapi nanti strain gauge-nya sudah cukup untuk bisa merasakan atau mendeteksi perubahan panjangnya gitu ya, atau perubahan pembengkokannya. Kenapa enggak besi? Ya kalau besi terlalu kuat sehingga nanti konversi dari gaya menjadi pembengkokan itu menjadi lebih berat. Kalau aluminium kan lebih mudah untuk dibengkokkan gitu ya. Tapi enggak boleh sampai bengkok. Enggak boleh sampai bengkok sekali. Hanya satuannya mungkin mikrometer. Kecil sekali. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Ini misalkan logamnya, aluminiumnya, kemudian di atas dipasang strain gauge. Kalau ada gaya yang ditekan, ada tekanan dari gaya yang ditekan. Ya ada gaya bekerja pada aluminium ini. Anggap saja ekstrimnya aluminium itu bengkok. Meskipun ya enggak sebengkok ini ya. Bahkan enggak boleh bengkok secara fisik kelihatan. Sedikit saja. Maka strain gauge yang atas itu akan mengalami kenaikan resistansi. Kenapa? Karena dia modot. Kemudian strain gauge yang bawah itu akan mengalami penurunan resistansi. Karena mengkeret gitu ya. Sehingga bisa kita lihat efek dari jembatan Wheatstone-nya menjadi tidak seimbang. Yang satunya naik, yang satunya turun. Nah, nanti pemasangan strain gauge-nya yang naik yang mana, yang turun yang mana tergantung dari konfigurasinya. Intinya di sini bisa kita lihat akibat naik turunnya ini, maka tegangan yang ada pada ujung strain gauge ini akan mengalami penurunan. Sedangkan tegangan yang ada pada ujung-ujung resistor tetap ini nilainya akan tetap. Sehingga hasilnya adalah bagian resistor tetap ini itu tegangannya akan lebih positif dari bagian ujung-ujung dari strain gauge-nya. Sehingga muncullah beda potensial gitu ya. Muncullah beda potensial. Nah, beda potensial ini ternyata sebanding dengan gaya yang diberikan. Ini prinsip kerja yang sederhana. Nah, sekarang ini masih belum selesai ya persoalan dari strain gauge-nya, persoalan dari load cell-nya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan load cell, strain gauge pada load cell, dan sebagainya. Yang pertama adalah cara pemasangan. Cara pemasangan strain gauge pada load cell itu harus diletakkan pada bagian ini. Nanti kita lihat kenapa harus di sini. Kalau tidak diletakkan di sini, maka proses pengukuran akan salah. Jadi diletakkan di 4 ujung di sini. Strain gauge yang ada di sini, resistansinya akan naik kalau ada gaya. Strain gauge yang ada di sini, nilai resistansinya akan turun. Yang di sini akan naik, yang di sini akan turun. Loh, dari mana ini bisa tahu? Nanti kita lihat. Ada sesuatu yang khusus yang terkait dengan lubang-lubang ini. Ini kan lubang. Ada lubang seperti kacamata gitu. Nanti kita akan tahu. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Kok tahu bahwa R-nya yang dipasang di sini naik, di sini turun, di sini turun, di sini naik. Itu nanti akan kita bahas. Oke, kemudian aspek yang lain yang harus diperhatikan, cara pemasangan load cell-nya, satu sisi itu harus dipasang permanen pada rangka yang kuat. Ini biasanya dibaut gitu ya. Kemudian sisi yang bebas itu yang dipasangi beban. Sehingga beban harus benar-benar diletakkan di ujungnya di sini. Di ujung atau di tengah-tengah atau apalah gitu ya. Pokoknya di bagian ini. Sehingga pada saat ada beban, maka
seakan-akan apa ya, aluminium ini itu kan tertekan ke bawah, bengkok ke bawah. Karena bengkok ke bawah, maka strain gate yang 4 ini itu akan bisa merasakan bengkoknya. Oke, konstruksinya harus seperti ini, sehingga kalau tidak dilakukan seperti ini, maka proses pengukurannya menjadi terganggu. Pada timbangan badan yang pernah kita bahas tadi, timbangan badan, itu kan tadi bentuknya kotak begini ya timbangannya, terus ini ada angkanya. Strain gate itu dipasang di 4 sisi di sini. Tujuannya apa? Tujuannya karena badan ini berat. Misalkan orang naik di atasnya ini, ada kemungkinan naiknya miring-miring, mungkin tidak bisa center di tengah-tengah. Di sini bisa kita lihat syaratnya beban itu harus diletakkan pas di tengah-tengah ini. Tapi kalau barang itu besar, misalkan manusia, seseorang yang nimbang, otomatis ada kemungkinan miring-miring. Sehingga untuk menghindari miring-miring, strain gate-nya dipasang di ujung-ujung di 4 ini. Berarti strain gate yang ada di sini itu dipindah. Sehingga satu ini isinya hanya satu strain gate dipasang di situ, sehingga kalau misalkan ada posisi yang tidak seimbang, strain gate masing-masing ini masih bisa mendeteksi berat atau gaya dari orang tersebut. Tapi kalau kita ngomong strain gate untuk barang, ya konfigurasi load cell untuk barang, konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Oke. Oh ya, tadi untuk strain gate itu kan bisa macam-macam. Ada yang cuma 1, ada yang 2, ada yang 4. Kalau 4 ya berarti konfigurasinya seperti ini. Kalau 2, ya berarti yang dipasang hanya 2 saja. Misalkan kalau 2 ya mungkin hanya ini. Kalau 4 ya 4-4-nya. Kalau 1 ya salah satu, terserah di mana. Oke, ini yang cukup penting, hukum yang bekerja pada load cell. Jadi load cell itu ternyata dibentuk seperti itu karena ada tujuannya. Contoh tadi berkaitan dengan lubang. Kenapa dibuat lubang seperti ini? Karena ada maksudnya. Jadi di sini load cell itu bekerja 2 hukum, 2 teorema, 2 teori gitu ya, yang bekerja pada load cell. Yang pertama yang disebut dengan mekanisme Roberval. Mekanisme Roberval ini mirip-mirip dengan timbangan. Mirip-mirip dengan neraca ginilah. Misalkan gini, anggap ada sebuah neraca bentuknya seperti ini. Ini neraca dasar. Kemudian dia melakukan penimbangan. Misalkan salah satu tidak sama, katakanlah ini lebih berat, ini lebih ringan. Maka yang terjadi adalah miring. Terjadi proses kemiringan begini. Misalkan kalian bermain jungkat-jungkit gitu ya. Kalau ada orang yang lebih berat, itu kan miring. Yang ringan akan naik. Terus masalahnya apa dengan ini? Masalahnya balik lagi ke arah gravitasi. Gravitasi itu selalu tegak lurus dengan bumi. Oke. Padahal di dalam prinsip timbangan ini, itu gaya, kan yang diukur adalah gaya. Gaya ini tegak lurus dengan benda, sehingga gayanya ke sana. Gravitasinya ke sini. Ini gayanya ke sana, gravitasinya ke sini. Artinya di sini ada kesalahan pengukuran. Harusnya gaya ini sepenuhnya tergantung dari gravitasi.
Tapi dengan mekanisme yang miring ini, maka gravitasi dan gaya menjadi tidak sejajar. Terjadilah kesalahan. Selain itu ya ada aspek yang lain, misalkan pengukurannya menjadi miring-miring, tidak karuan gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya prinsipnya kan antara gaya dan gravitasi itu harus sejajar. Maka dibuatlah mekanisme bentuk paralel begini, yang sering disebut dengan paralelogram. Jadi timbangannya dibuat ada dua begini, tuasnya ada dua, kemudian ada engsel-engsel. Engsel yang di sini, yang di tengah itu dibuat permanen, bukan engselnya dibuat permanen ya, posisinya dibuat permanen. Sehingga kalau terjadi misalkan kemiringan, miringnya ini dalam bentuk paralel, dan karena di sini dikunci di tengah-tengah, maka ujung-ujungnya ini juga akan memiliki ujung yang sama. Sehingga benda pada saat dikunci di ujung-ujungnya ini, itu posisinya menjadi tetap tegak lurus. Selalu tegak lurus dengan bumi. Nah ini yang disebut dengan prinsip paralelogram. Dan ini yang digunakan dalam hukum yang disebut sebagai mekanisme Rober-Val. Nah, sekarang bagaimana cara mengimplementasikan mekanisme Rober-Val, teori tentang paralelogram ke dalam load cell? Itu dengan cara dibuat lubang-lubang yang kita lihat tadi. Jadi di lubang-lubang ini itu diatur sedemikian rupa sehingga membentuk seperti mekanisme paralel tadi. Sehingga kalau terjadi tekanan, ditekan gitu ya, ke bawah atau ke atas, maka bentuk dari aluminiumnya itu tidak melengkung begini. Tidak melengkung begini. Tapi lebih ke arah begini. Kalau saya buat ekstrimnya itu arahnya seperti ini jadinya. Nah, bisa dilihat kedudukannya ini menjadi selalu tegak lurus dengan bumi, dengan gravitasi. Contoh di sini karena dibuat lubang-lubang begini, maka melengkungnya ini tetap lurus, kemudian melengkung, bukan melengkung ya, miring, kemudian lurus lagi. Nah, teknik ini yang disebut dengan mekanisme Rober-Val untuk menyelesaikan masalah paralelogram, menirukan efek paralelogram di dalam sebuah timbangan. Jadi dibuat seperti kacamata begini. Tujuannya supaya kira-kira ini ujung-ujung dari load cell-nya itu tetap tegak lurus. Tujuannya begitu. Nah, dari sini bisa kita lihat, berarti proses pelengkungan itu berada di sini, di titik ini. Ini kan yang melengkung itu kurang lebih di sini ya. Karena itu, kalau sebuah strain gauge dipasang pada daerah ini, maka pada saat ditekan, dia akan mengalami resistansinya naik. Sedangkan strain gauge yang diletakkan di sini bisa kita lihat, dia menjadi tertekan. Sehingga kalau load cell ini ditekan, nilai resistansinya akan turun. Demikian juga yang dipasang di sini, bisa kita lihat, dia menjadi tertekuk ke dalam. Sehingga saat load cell ini ditekan, resistansinya ini justru turun. Yang di sebelah sini itu malah memanjang, gitu ya. Resistansinya menjadi naik. Nah, kira-kira itu. Jadi cara masangnya harus ya di dekat dari lubangnya ini. Karena bagian lubangnya ini daerah yang akan mengalami penekuan, mergang atau mengkerut. Sehingga dipasang di situ. Oke, ini hukum yang pertama dari load cell, yaitu hukum mekanisme Rober-Val atau paralelogram. Paralelogram ini mekanismenya
yang ditirukan oleh Robert Val menggunakan lubang-lubang seperti ini. Jadi mekanisme Robert Val ini sebuah mekanisme yang digunakan untuk ngakali supaya load cell itu memiliki efek atau memiliki sifat paralelogram. Hukum yang kedua adalah hukum Hooke's Law. Hukum Hooke ini sederhana penjelasannya. Kira-kira seperti ini. Ini berkaitan dengan elastisitas dari sebuah pegas. Jadi misalkan ada sebuah pegas normalnya pada saat tidak dibebani. Misalkan dia posisinya di sini. Pada saat dibebani misalkan 1 kilo, dia turun misalkan 1 cm. Pada saat dibebani 2 kilo, ternyata dia turun 2 cm. Saat dibebani 3 kilo, misalkan dia turun 3 km, 3 cm dan seterusnya. Artinya di sini perubahan kelenturan, perubahan posisi atau perubahan panjangnya itu dipengaruhi oleh gaya yang diberikan. Sehingga dari sini asumsinya kita yakin setiap beban yang diberikan di sini, misalkan dalam satuan kilogram force, ini tentu saja dalam gaya ya, gaya atau berat, itu akan berefek pada penurunan ini, di mana penurunannya adalah sebanding dengan gaya. Jadi menggunakan hukum elastisitas, hukum Hooke. Nah, ini dua hukum yang bekerja pada load cell, yaitu mekanisme Robert-Val dan hukum Hooke itu sendiri. Mekanisme Robert-Val itu berkaitan dengan keparalelan, bentuk paralel. Hukum Hooke berkaitan dengan elastisitas sebuah benda. Itu dua hukum yang bekerja pada load cell. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh-contoh penggunaan load cell sesuai dengan keperluannya. Ada cukup banyak. Biasanya load cell yang berkaitan dengan beban yang berat, misalkan sekian ton, bentuknya umumnya dalam bentuk lingkaran-lingkaran seperti ini. Kalau untuk beban-beban yang tidak terlalu berat, ya misalkan yang seperti ini. Ya ini mungkin variasinya bisa beragam gitu ya. Tapi intinya dua hukum tadi itu harus ada. Dari sisi desainnya ya tergantung dari yang membuatnya. Oke, ini konstruksi umum dari timbangan. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka sebuah timbangan itu akan cenderung mengalami kesalahan di dalam proses pengukuran. Ini load cell-nya. Satu ujung itu dipres atau diikat pada basis alas. Syarat dari alas timbangan ini harus tidak elastis atau tidak lentur, kokoh, tidak boleh bengkok. Kalau bengkok maka gaya itu akan diubah menjadi bengkokan pada alasnya. Harusnya gaya ini kan diubah menjadi bengkokan pada load cell-nya. Tapi kalau alas itu tidak kokoh, maka alasnya sendiri akan berkontribusi untuk mengubah bengkokan ini
menjadi bengkokannya dia gitu ya. Jadi harusnya kan bengkokan ini murni miliknya load cell-nya. Tapi kalau alasnya sendiri gampang bengkok, maka bengkoknya ini akan terbagi menjadi bengkok di load cell dan bengkok di alasnya. Kemudian ujung yang satunya lagi itu diikatkan ke sebut aja nampan atau tataan dari benda yang ditimbang. Dan ini juga harus kokoh dan tidak elastis. Sehingga kalau misalkan benda itu menyebabkan nampan ini miring gitu ya. Misalkan benda ini agak ke pinggir, nampan ini tidak akan sampai miring. Nampannya ini tidak miring, jadi tetap kokoh, tegak gitu ya. Ya idealnya sebenarnya benda yang ditimbang itu harus berada di tengah-tengah. Harus berada di tengah-tengah ini. Tapi ada kemungkinan yang ditimbang itu mungkin agak miring. Nah kalau alasnya tidak kokoh, atau nampannya tidak kokoh, maka nampan dan alasnya bisa melengkung. Melengkungnya nampan dan alas ini bisa menyebabkan konversi dari gaya ke lengkungan ke bengkokan ini akan menjadi terganggu. Jadi ini prinsip dasar dari cara membuat sebuah timbangan. Jadi harus konstruksinya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian berikutnya adalah penguat load cell. Nah ini mungkin prosesnya cukup panjang ceritanya karena ini banyak hal yang harus diperhatikan. Kalau tadi kan masalah dasar-dasar dari load cell-nya sendiri, prinsip penimbangan. Kalau ini tentang penguat dari load cell. Ini beberapa fakta yang bisa dianggap cukup menyulitkan. Fakta yang pertama, keluaran dari load cell itu kecil sekali. Satuannya sekitar 5 mV. Baik load cell yang besar atau load cell yang kecil itu rata-rata ya kecil sekali. Satuannya milivolt. Sehingga kalau diperlukan pembacaan, diperlukan konversi ke digital dan seterusnya, maka diperlukan penguat yang besar. Penguatannya bisa mencapai beberapa ratus kali. Nah ini untuk ukuran sebuah penguat ini sebenarnya cukup besar. Rawan kesalahan pengukuran kalau misalkan penguatannya tidak sesuai. Jadi ini cukup besar. Kemudian keluaran dari load cell umumnya ada dua. Seperti yang kita bahas tadi. Umumnya dalam bentuk konfigurasi jembatan begini. Dan outputnya ada dua. Karena outputnya ada dua, maka diperlukan penguat diferensial. Atau ya penguat pengurang gitu ya. Pengurang penjumlah. Nah, bisa juga disebut seperti itu. Diferensial ini kan artinya selisih ya, penguat selisih atau penguat pengurang. Penguat diferensial adalah penguat dengan dua input polaritas tidak menggunakan ground. Berarti ini garis bawahnya di sini. Dia tidak menggunakan ground, melayang. Jadi karena rangkaiannya tadi kan seperti ini tadi. Berarti kalau diukur, ini tidak boleh ada groundnya. Ini kan melayang semua. Outputnya ada dua, melayang semua. Tidak boleh ini dengan ground, ini dengan ground gitu ya. Ya sebenarnya bisa seperti ini, tapi intinya di sini tidak ada groundnya, sehingga penguatnya harus dirancang sedemikian rupa yang tidak ada groundnya. Penguat diferensial karena banyak digunakan di dalam rangkaian-rangkaian instrumentasi, maka penguat diferensial ini sering juga disebut sebagai penguat instrumentasi. Ya hanya istilah saja.
Karena banyak digunakan di peralatan-peralatan instrumentasi atau alat-alat ukur. Karena itu lebih sering disebut sebagai penguat instrumentasi. Atau instrumentation amplifier. Gitu ya. Sifatnya ini sebentar. Sifatnya adalah dua input tanpa ground. Impedansi input harus besar sekali kalau bisa mencapai tak hingga. Kenapa besar sekali? Ya supaya tidak mempengaruhi. Penguatan harus tinggi, mencapai ribuan kali. Ya ratusan atau sampai ribuan, tergantung dari sensor yang digunakan. Kalau untuk berat, timbangan, load cell, ini paling sekitar 600-an sampai 1000 kali. Tapi kalau untuk aplikasi yang lain, itu bisa sampai ribuan kali. Jadi sifat dasar dari penguat instrumentasi seperti itu. Penguat instrumentasi dengan mudah bisa dibangun dari op-amp, tapi harus menggunakan op-amp dengan spesifikasi yang baik. Karena rawan misalkan berkaitan dengan offset. Meskipun offset itu sendiri ya bisa diperbaiki, tapi kalau op-amp-nya sendiri itu berpeluang untuk menghasilkan offset yang buruk, maka ya ini akan menyulitkan. Sehingga harus dari jenis yang bagus. Nah, bagaimana dengan op-amp yang umum digunakan di pasaran, misalkan LM741? Nah, ini sebenarnya ini tidak boleh digunakan karena jelek sekali. Loh, kok di praktikum digunakan? Ya kan praktikum kan sementara, setelah itu kan tidak dipakai. Jadi kalau praktikum kan hanya observasi yang dilakukan saat di lab saja. Tapi untuk penggunaan yang terus-menerus sesungguhnya, ya ini jelas tidak mungkin bisa digunakan. Harus menggunakan op-amp yang jauh lebih bagus kualitasnya. Atau kalau memungkinkan, ya penguat instrumentasi yang sudah menjadi satu kesatuan. Ini cukup banyak contoh penguat instrumentasi. Di datasheet cukup banyak. Prinsipnya tadi, inputnya ada dua. Nah, ini selalu sama. Kemudian impedansinya besar. Dari mana buktinya bahwa impedansinya besar? Ini kan langsung masuk ke inputnya op-amp. Dari input langsung masuk ke op-amp. Kita tahu op-amp itu impedansi inputnya besar. Setidaknya bisa mencapai beberapa mega ohm. Artinya kita anggap besar sekali. Kemudian penguatannya besar. Dari mana buktinya penguatannya besar? Ini menggunakan dua penguat. Dia sampai menggunakan dua penguat. Kita tidak akan membahas terlalu panjang tentang penguat ini, hanya contoh saja. Contoh yang lain. Di sini menggunakan op-amp yang kualitasnya bagus dari jenis CMOS. Karena dibuat dari bahan CMOS, maka impedansi inputnya ini bisa mencapai besar sekali. Beberapa giga sampai beberapa tera ohm. Kemudian penguat ini dikonfigurasi dalam bentuk penguat diferensial. Ini penguat diferensialnya di sini. Inputnya ada dua. Outputnya satu. Kemudian ada pengaturan untuk zeronya. Di sini ada pengaturan untuk zeronya. Ini contoh yang lain. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini contoh yang digunakan di praktikum. Nanti yang akan kita bahas penguat yang ini. Ini karena konfigurasinya yang paling umum digunakan seperti ini. Penguat diferensial aslinya itu sebenarnya di sini. Ini kan penguat diferensial aslinya.
inputnya 2, outputnya 1. Penguat diferensial ini seakan-akan mirip dengan dua buah penguat inverting dan non-inverting yang dijadikan satu. Untuk menganalisa dua rangkaian diferensial ini, kita gunakan pendekatan inverting dan non-inverting secara bergantian, menggunakan teorema superposisi. Ya. Kok lupa saya? Ya, menggunakan teorema superposisi, di mana ada dua buah sumber, sebut aja V1 dan V2, yang menghasilkan satu output, VO. Sehingga untuk menganalisanya itu harus dilihat satu persatu. Gambaran gampangnya mungkin akan saya coba jelaskan di sini. Ini misalkan V1 dan V2, input plus, input min. Ini misalkan supaya gampang, ya kita buat ya saya cocokkan dengan di contoh gambar ini R3, R4. Ini juga R3, R4, biar sama. Berarti di sini ada dua buah sumber, V1 dan V2. Untuk menganalisanya, kita bisa dengan mudah menggunakan superposisi. Masih ingat, analisa superposisi itu digunakan kalau ada dua buah sumber. Supaya gampang, maka setiap sumber itu diaktifkan bergantian. Satu diaktifkan, yang lainnya dimatikan, di-ground-kan. Kalau tegangan, kalau sumber arus itu diputus. Yang pertama, kita anggap V1 diaktifkan, V2 di-ground-kan. Kalau V1 diaktifkan, V2 di-ground-kan, maka bisa kita lihat konfigurasinya menjadi penguat non-inverting biasa. Nah, menjadi penguat seperti ini. Ini R3, ini R4. Terus di depannya ada pembagi tegangan. Nah, kurang lebih kalau digambarkan menjadi seperti ini. Ini V1, R3, R4. Ini plus, ini min. Penguatannya, kita tahu bahwa penguat non-inverting ini R4 dibagi R3 ditambah 1, kan begini ya. Dikalikan V yang ada di sini, jadi VO. VO sama dengan 1 plus ini dikalikan V, inputnya. Di mana inputnya adalah V1 yang dibagi oleh R3 dan R4. Berarti ini ditulis V1 yang dibagi oleh pembagi tegangan R4 plus R3 ditambah R4. Ini saya tulis lengkap saja. Ini R4, R3. Nah, sebentar. Ini versinya saya tulis yang model lengkap saja. Ini nyambung. Berarti VO sama dengan R3 plus R4 dibagi R3. Kan begini ya. Dikalikan VI, dikalikan pembagi. Nah, dari sini bisa kita lihat, berarti VO sama dengan, ini corek. Berarti VO menjadi sama dengan
V1 dikalikan R4 per R3. Jadinya seperti ini. Ini untuk output yang dipengaruhi oleh V1. Sekarang dibalik, inputnya dipengaruhi oleh V2, V1-nya di-ground-kan. Kalau V1 di-ground-kan, maka bisa kita lihat ujungnya R4 ground, ujungnya R3 ground, sehingga ini bisa dianggap di sini adalah ground. Dan karena karena plusnya di-ground-kan, maka bisa kita lihat penguatnya menjadi penguat inverting. Sehingga output, ini kita sebut aja output tanda petik 1, ini output tanda petik 2 ya, supaya beda. Output sama dengan minus R4 per R3, ini penguat inverting. Sehingga output secara keseluruhan VO itu kan sama dengan VO1 ditambah VO2, VO petik 2. Sehingga hasilnya adalah, ini kita kumpulkan, ya berarti V1 min V2 dikalikan dengan R4 per R3. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi penguat diferensial ini outputnya menjadi VO sama dengan V1 min V2 dikalikan R4 per R3. Sehingga ini membentuk sebuah pengurang, rangkaian penjumlah pengurang dengan penguatan dipengaruhi oleh R4 dan R3. Ini dasar dari penguat diferensial. Ini penguat diferensialnya sampai inputnya di sini. Di sini sudah saya tuliskan. Ini penguatan dari penguat diferensial yang terakhir ini itu sama dengan R4 per R3. Nah, dari satu penguat diferensial ini bisa didapatkan karakteristik dari penguat instrumentasi tadi yang ada dua input. Terus karakteristik penguat diferensial yang kedua, tadi impedansi inputnya Zin itu besar. Nah, di sini ada masalah. Kalau rangkaiannya seperti ini, R3 itu cenderung nilainya kecil. Misalkan ini bisa kita buat 1 kilo. Supaya penguatannya besar, R3 dibuat kecil, R4 dibuat besar. Misalkan R4-nya 100 kilo. Sehingga penguatan rangkaian ini menjadi 100 kali. Kalau kepingin besar lagi, maka R3 dikecilkan lagi atau R4 dibesarkan lagi. Nah, di sini muncul masalah. Input itu terkena R3. Karena input terkena R3, maka yang akan menjadi impedansi input itu adalah R3. Karena di sini ada dua R3 ya. Z input itu kurang lebih nilainya akan sama dengan 2 kali R3. Kalau R3-nya nilainya 1 kilo, berarti kan impedansi inputnya hanya 2 kilo. Kan kecil sekali, padahal katanya untuk penguat instrumentasi impedansi inputnya harus besar. Nah, agar didapatkan impedansi input yang besar, maka diperlukan bantuan buffer. Sehingga di sini dipasang buffer, di mana bisa kita lihat input dari buffer ini langsung masuk ke inputnya op-amp, sehingga impedansi inputnya besar sekali. Sekian mega sampai sekian giga, tergantung dari jenis op-ampnya. Kemudian keluaran op-amp baru masuk ke penguat diferensial. Sehingga di sini, di penguat instrumentasi, selain menggunakan penguat diferensial, itu harus ditambahkan buffer di bagian depan. Harus ditambahkan buffer di bagian depan. Jadi ini bagian belakang penguat diferensial yang seharusnya, kemudian bagian depan itu dipasang buffer.
Nah, di buffer ini memiliki peran ganda. Selain supaya impedansi inputnya besar, itu supaya didapatkan penguatan yang besar. Nah, bisa kita lihat tadi, kalau misalkan penguat diferensial ini dibuat penguatannya besar, misalkan ini R3-nya 1 kilo, R4-nya 100 kilo misalkan, penguatannya menjadi 100 kali. Ini kan masih kurang besar. Kalau dibesarkan lagi sampai mencapai ribuan, sebenarnya bisa, tapi diperlukan penguat op-amp yang bagus. Cuman akan rawan. Sehingga kemungkinan yang paling mudah, ya penguatan ini dipecah saja, dibagi dua antara bagian buffer, berarti buffer ini bertindak sebagai penguat juga, A1, penguat diferensialnya sebagai penguat yang kedua, A2. Sehingga hasilnya adalah penguatan total itu penguatan 1 dikalikan penguatan 2. Itu yang paling mudah, gitu ya. Sehingga penguat instrumentasi akhirnya umumnya bentuknya seperti ini. Jadi ada bagian buffer supaya didapatkan impedansi input yang tinggi, kemudian ada 2 tingkat penguatan buffer itu sendiri dan penguat diferensial itu sendiri. Sehingga didapatkan karakteristik impedansi ada 2 input, impedansi input yang besar dan penguatan yang besar. Untuk buffer yang ada di depan karena tidak ada ground-nya, ini yang sedikit jadi masalah. Sehingga buffer ini kan harusnya penguat non-inverting biasa ya. Nah, penguat non-inverting biasa itu kan bagian bawahnya kan harus nyambung ground. Padahal di sini tidak ada ground-nya. Sehingga untuk R2-nya itu dijadikan 1. Dijadikan 1 antara op-amp yang atas dan op-amp yang bawah. Buffer yang atas dan buffer yang sama. Sehingga tidak ada ground-nya. Karena R2-nya ini menjadi 1, sehingga rumus dari penguatannya sedikit berbeda. Yaitu penguatan buffernya itu sama dengan, biasanya kalau penguat non-inverting itu kan 1 plus R1 per R2 begini harusnya. Tapi di sini 1 plus 2 R1 per R2. Jadi seakan-akan R1-nya ada 2. Gitu ya. R1-nya ada 2, R2-nya ada 1. Jadi penguatannya menjadi sedikit berbeda. Sehingga secara lengkap penguatan totalnya menjadi ya seperti ini. Tinggal diatur saja. Penguatan yang pertama berapa, penguatan yang kedua berapa, terserah. Kalau mau mudahnya ya dibuat seimbang. Cuman kalau op-amp-nya bagus, ini bisa dibuat terserah. Gitu ya. Oke, ini tadi contoh penguat instrumentasi untuk penguat timbangan gitu ya. Di sini ada beberapa penjelasan yang terkait dengan proses membuat penguat diferensial. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini silakan diikuti saja. Nah, untuk mudahnya saat ini cukup banyak sekali dijumpai penguat instrumentasi yang sudah menjadi satu IC, satu chip. Satu chip ini isinya sudah 3. Sehingga menjadi lebih mudah. Nah, contoh INA 121, ini kakinya kaki 8 biasa, tapi isinya langsung 3 op-amp. Penguatan 1 yang dibuat besar, penguatan 2 ini justru dibuat kali 1 kali. Ya, dia berani seperti itu karena op-amp yang digunakan, op-amp yang cukup bagus. Sehingga contohnya di sini, sampai penguatan 10.000 itu masih bisa menggunakan op-amp yang 1 ini, op-amp tingkat 1 ini. Sedangkan op-amp penguat diferensialnya, ini kan penguatannya hanya 1 kali. Tapi kalau kalian harus merakit sendiri dari op-amp yang ada, itu ya tidak bisa dilakukan seperti ini. Penguatannya harus dipecah menjadi 2 ya. Kalau ini kan full penguatannya di sini. Ini A1-nya ini full, A2-nya justru hanya 1 kali saja.
Ini harganya cukup murah, sekitar sekian ratus ribu. Ya dulu itu 125.000, sekarang saya tidak tahu berapa. Ini contoh penguat instrumentasi yang sudah jadi. Dan banyak sekali nomor serinya. Oke, itu sedikit tentang penguat instrumentasi. Ini sebenarnya masih ada contoh-contohnya, cuman kita bahas lain kali saja. Ini mestinya puasa-puasa ini sudah habis waktunya ya. Normalnya kan 2.40. Kalau puasa ini berapa? Mestinya sudah lewat ya. Ya saya akhiri saja, nanti kita sambung di lain waktu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.